Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Hartono, dosen di jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Pasundan, Bandung. Pada kesempatan ini saya akan memberikan contoh aplikasi basis data pada pengelolaan transaksi pembelian pada vending mesin. Vending mesin adalah mesin yang dapat mengeluarkan barang-barang seperti makanan ringan, minuman ringan, rokok, tiket, produk konsumen, dan bahkan emas dan permata untuk pelanggan secara otomatis. Nah, pembayaran pada transaksi dengan vending mesin dapat dilakukan dengan cara memasukkan uang yang sesuai dengan harga barang yang akan dibeli, atau dengan cara menempelkan kartu identitas pembeli atau sidik jari pembeli ke vending mesin. Pada cara yang kedua, pembeli akan dapat melakukan transaksi pembelian bila saldo deposit yang dimiliki pembeli minimum sama dengan harga barang yang diinginkan. Agar transaksi pembelian dengan menggunakan kartu identitas atau sidik jari dapat dilaksanakan, vending mesin harus dilengkapi dengan sistem basis data. Jadi pada cara yang kedua, yaitu cara pembayaran tidak langsung, pembeli harus mendaftarkan diri ke vending mesin. Kemudian pembeli ini juga harus punya deposit, yang artinya sistem pembayaran pada vending mesin dengan cara ini sebenarnya menggunakan sistem prabayar, kira-kira seperti itu. Nah, sistem basis data yang digunakan untuk mengelola transaksi pembelian pada vending mesin dapat dilihat pada gambar 1. Jadi ada tabel-tabel yang terdapat pada basis data itu dapat dilihat pada gambar 1. Di sini ada tabel anggota, kemudian ada tabel deposit, kemudian ada tabel transaksi beli, kemudian ada tabel barang, ada tabel tambah barang, dan ada tabel harga barang. Untuk menghitung saldo anggota, pertama-tama kita harus mengetahui jumlah total deposit. Ya, kita harus mengetahui jumlah total deposit yang dimiliki oleh setiap anggota. Nah, query untuk mencari jumlah total deposit setiap anggota akan saya tunjukkan pada tutorial berikut. Kita lihat di sistem database-nya. Nah, ini adalah tampilan program database. Di sini saya menggunakan SQL Server versi 2014. Database-nya namanya adalah Jebret. Tabel-tabel yang terdapat pada database Jebret ini adalah ada tabel anggota, barang, deposit, harga barang, kamus vinjer, tambah barang, dan transaksi beli. Kalau saya lihat tabel deposit ini punya kolom NRP, kemudian kolom jumlah yang jenis variabelnya integer, ada kolom tanggal. Kolom tanggal ini jenis variabelnya adalah date time. Ya. Nah, sekarang akan saya coba melihat isi tabel deposit. Query-nya sebagai berikut.
kalau ini saya eksekusi, ya, kalau saya eksekusi, nah maka akan keluar data-data deposit dari setiap anggota. Nah, kemudian kalau kita misalkan ingin menampilkan NRP dan jumlah saja, ya, oke, dan jumlah, itu, ya, NRP dan jumlah. Kalau kita eksekusi, maka hasilnya seperti ini. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa NRP yang 3 angka terakhirnya 0,33 itu pernah melakukan pengisian deposit sebanyak 4 kali, ya, 1, 2, 3, 4. Kemudian NRP dengan angka terakhir 034 itu juga pernah melakukan pengisian 2 kali. Kira seperti itu. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita tahu masing-masing anggota ini jumlah total depositnya berapa. Nah, dari sini kita manfaatkan fungsi sum. Jadi jumlahnya ini kita, kolom jumlah itu kita totalkan, kita jumlahkan, ya, kita jumlahkan itu. Nah, kemudian jumlah ini ditotalkan atau dikelompokkan menurut apa? Nah, jumlah ini dikelompokkan menurut NRP. Maka di berikutnya ada tambahan di grup dikelompokkan oleh NRP, ya, oleh NRP. Kira-kira seperti itu. Nah, seperti ini. Ya. Nah, kalau query ini saya eksekusi, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi di sini jumlah barisnya tinggal 6. Kenapa tinggal 6? Karena sebenarnya dikelompokkan dari baris yang banyak tadi dikelompokkan. Nah, ini artinya anggota dengan NRP terakhir 0,33 itu total depositnya adalah 35.000. Kira-kira seperti itu, ya. Untuk anggota dengan NRP terakhir, angka terakhir 0,34, total depositnya adalah 20.000 dan sebagainya, ya. Nah, di sini kita lihat hasil dari query ini, query yang di atas ini, ya, query yang di atas ini, itu kolom yang kedua itu tidak ada namanya, ya. Nah, supaya kolom 2 ini ada namanya, maka di sum jumlah ini kita beri nama, misalkan kita beri nama total, ya. Nah, kalau ini saya eksekusi, maka hasilnya akan seperti ini, ya. Jadi kita punya hasil query dari perintah ini itu adalah NRP dan total, dan hasilnya seperti tabel, ya. Oke, saya kira pembahasan kali ini cukup sampai di sini dulu. Nah, pada pembahasan berikutnya akan saya bahas, akan saya sampaikan bagaimana cara menghitung jumlah uang yang telah dibelanjakan oleh setiap anggota. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.